Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian balik kepada jin-jin di zaman Nabi SAW setelah mereka dapat hidayah, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Ahqaf 29, wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu wahai Muhammad yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan lalu mereka berkata kepada kawannya, dengarkan, ada orang yang baca Quran, dengarkan. Subhanallah, mereka penuh dengan Quran. Tapi hari ini orang baca Quran ramean, biasa aja. Kadang-kadang jin lebih pandai, lebih paham pula dibandingkan kita. Apa yang terjadi? Maka jin-jin mengatakan kepada yang lainnya, diamlah kalian, dengarkan Quran itu. Ketika pembacaan telah selesai, mereka pun masuk Islam. Mereka pun kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Sekali dengar Quran langsung dapat hidayah. Luar biasa. Ya, karena Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pikir kalau orang baca Quran itu setan lari. Rupanya manusia jauh lebih lari dibandingkan setan saat mendengar Al-Quran. Tak percaya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Mulk, dan kita masuk pada ayat ke-5 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan sungguh telah kami hiasi langit dengan berbagai macam bintang, bahkan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat perlempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka, orang-orang kafir itu, azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Rabbnya akan mendapatkan azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat kelima dari surah Al-Mulk dan juga ayat ke-6 menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang, langit yang dekat itu dengan bintang-bintang. Artinya kalau langit tanpa bintang itu tidak ada indahnya, bahkan boleh jadi menakutkan. Coba saja kalau lihat malam-malam ke langit, kemudian gelap segelap-gelapnya, tidak ada satupun bintang yang bercahaya, itu sudah was-was kita ini. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu. Tapi kalau seandainya langit itu bertabur bintang, maka langit itu sangat indah sekali.
Sampai-sampai ada anak muda di zaman Khalifah Ja'far al-Mansur rahimahullahu ta'ala. Dia baru saja menikah dan dia sedang berbulan madu. Kemudian dua orang yang baru menikah dan sedang berbulan madu ini berjalan ke tengah padang pasir. Kemudian mereka berdua memandang langit nan indah karena bertabur bintang. Mulailah kemudian anak muda ini mengumandangkan syair-syairnya untuk istri tercintanya. Sayangnya ada bait syair yang kemudian terlontar dari lisannya yang menjadikan petaka besar dalam hidupnya. Dia mengatakan, illam takun kal qamari fa anti talik. Kalau wajahmu tidak seperti bulan purnama, jatuhlah talak kepadamu. Ucapan ini tidak sadar diucapkan. Saking banyaknya bualan-bualan, sampailah dia karena melihat langit begitu indah, apalagi bertabur bintang dan ada bulan yang sangat indah sekali dipandang. Tanpa sadar dia mengucapkan kalimat itu. Kalau wajahmu tidak seperti bulan, maka jatuhlah talakku kepadamu. Akhirnya masalah ini sampai kepada sang khalifah Ja'far al-Mansur. Maka sang khalifah mengumpulkan banyak para ulama dari semua mazhab. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi. Semua dimintai pendapatnya. Apakah ucapan anak muda ini kepada istrinya jatuh talak atau tidak? Membuat heboh satu kerajaan. Maka masing-masing ulama dari semua madhab mengatakan bahwa jatuh talaknya. Karena ucapan talak itu walaupun diucapkan tidak sungguh-sungguh, hanya main-main ataupun bercanda, tetap jatuh. Apalagi sungguh-sungguh. Tapi rupanya ada seorang ulama muda dari madhab Hanafi tidak setuju dengan tiga madhab yang lainnya. Walaupun jumhur mengatakan jatuh talaknya, tapi anak muda dari madhab Hanafi mengatakan bagiku tidak jatuh talaknya. Kemudian sang khalifah Ja'far al-Mansur berkata, kok bisa tidak jatuh sementara seluruh madhab atau mayoritas madhab mengatakan jatuh? Kemudian anak muda ulama dari Hanafiyah ini mengatakan ya, karena kalimat itu tidak benar. Dari mana tidak benarnya? Karena dia mengatakan illam takun kal qamari. Kalau engkau tidak seperti bulan, maksudnya tidak seindah bulan, maka jatuhlah cerai kepadaku. Kalimat ini tidak benar. Karena bulan dengan manusia itu tetap masih indah manusia dibandingkan bulan. Kemudian dia membacakan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Sebaik-baik bentuk, lebih indah dibandingkan bulan. Kata sang khalifah mengatakan sadaqta, kau benar. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana bintang-bintang yang bertabur di langit itu menjadi perhiasan. Dan itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Langit yang sangat menakutkan dibuat sangat indah. Siapa yang membuatnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara menabur bintang di atas langit sana. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagiannya sebagai alat-alat pelempar setan. Artinya bintang itu atau sebagian bintang difungsikan oleh Allah untuk melempari setan. Senjata untuk menembak syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tertarik dengan kalimat ini, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, maka banyak setan-setan atau jin-jin itu yang naik ke langit. Dan itu dijelaskan dalam sebuah riwayat. Di antaranya
riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qadallahu al-amra fis samai, dhuribatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, ka'annahu silsilatun ala safwan." Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu urusannya di langit, maksudnya Allah hendak memerintahkan sebuah wahyu kepada para malaikat. Malaikat lantas meletakkan sayapnya dalam rangka ketundukan mereka akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, dan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berfirman itulah, maka mereka mendengarkan seolah-olah ada suara yang sangat menggetarkan, seperti rantai yang dipukul ke dalam batu. Rantai yang dipukul-pukul ke batu, kemudian mengeluarkan suara yang memekikkan, yang mengakibatkan para malaikat seluruhnya pingsan. Dahsyatnya wahyu. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa'idha fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum." Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah selesai mewahyukan, dalam riwayat bahwa ketika malaikat pingsan itu, yang pertama kali siuman adalah Jibril. Kemudian Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril untuk memerintahkan kepada para malaikat di langit dunia untuk melaksanakan tugas di bumi. Setelah Allah selesai mewahyukan kepada Jibril, maka barulah seluruh malaikat di langit siuman. Disinilah kata Nabi, hatta idza atau fa idza fuzia an qulubihim, apabila perasaan takut yang ada di dada-dada malaikat itu sudah hilang. Qalu, mereka mengatakan kepada Jibril, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, qala al-haq, kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Maka setiap Jibril kemudian turun dari lapisan langit ke lapisan langit yang paling rendah, dimulai daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat penjaga arsy itu, mereka bertanya kepada Jibril, apa yang diwahyukan Allah kepadamu? Maka Jibril mengatakan ini dan itu. Maka semua malaikat di atas arsy dan sekitarnya, mereka bertasbih dan bertakbir. Kemudian Jibril turun ke langit ketujuh. Kemudian para malaikat di langit ketujuh bertanya juga, apa yang difirmankan Allah kepada kita? Maka Jibril mengatakan ini dan itu, artinya kebenaran. Maka semua para malaikat di langit ketujuh semua bertakbir dan bertasbih. Begitu juga pada langit ke-6, langit ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, sampai langit dunia yang kita lihat di atas kepala kita itu. Maka para malaikat yang berada di langit kedua, di langit dunia atau langit pertama yang kita lihat, malaikat-malaikat inilah yang akan bertugas ke bumi. Entah sebagian mereka diperintahkan Allah untuk membuat gempa, untuk membuat tsunami, untuk membuat gunung meletus, untuk menyuburkan tanah Sifulan dan Alan, untuk membuat kemakmuran atau mungkin kerusakan, dan begitu seterusnya. Lah saat malaikat Jibril menyampaikan perintah Allah ke langit dunia kepada para malaikat itulah, maka ada jin yang naik ke langit untuk mencuri dengar ngomong apa Jibril kepada para malaikat itu. Maka dijelaskan di sini, fayas ma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakada ba'duhu fawqa ba'din, wa wasafa Sufyanu bikaffihi fakharrafaha wa baddada baina asabihi. Maka Nabi SAW mengatakan, setan-setan itu datang untuk menyadap berita. Kemudian para penyadap berita itu posisinya saling bertumpuk satu dengan yang lainnya, sampai Sufyan Ats-Tsauri menggambarkan dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari-jarinya seperti ini. Ya, jadi tumpuk-tumpuk, antum tahu panjat pinang? Nah, seperti itu. Jadi Sufyan seperti ini. Jadi jin itu akan
terus sampai ke atas seperti orang panjat pinang, makin tinggi makin jauh. Lah jin yang paling atas itu fayasma'ul kalimata, maka dia berhasil mendengar satu kalimat yang dikatakan oleh Jibril kepada para malaikat sebagai tugas dari Allah di bumi. Fayulqiha ila man tahta, maka jin yang berhasil mendapatkan satu kalimat langsung akan dihabarkan kepada jin yang di bawahnya. Fayulqiha ila man tahta, thumma yulqiha al-akhar ila man tahta, hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Maka jin yang paling bawah akan memberitakan kepada jin yang paling bawah lagi, yang paling bawah kepada yang paling bawah lagi, sampai kepada jin yang ada di bumi. Lah jin yang ada di bumi inilah kemudian menyampaikan kepada para dukun ataupun kepada tukang-tukang sihir. Kemudian kata Rasul, farubbama adraka syihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Kata Nabi SAW, terkadang setan penyadap berita itu terkena api sebelum sempat menyampaikan berita itu. Terkadang pula setan itu bisa menyampaikan berita sebelum terkena api. Maksudnya terkena bintang-bintang, meteor-meteor yang seolah-olah bola api yang menembaki mereka. Fayakdzibu ma'aha mi'atu kadzbah. Maka akhirnya pun jin yang paling bawah itu mereka berdusta bersama satu berita yang benar dengan 100 kedustaan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza fayusaddiq bitilkal kalimati allati sami'a minas sama. Terkadang kalau ada satu dukun kemudian meramal kok benar, maka boleh jadi yang benar itulah kalimat yang hak dari 100 kedustaan yang disampaikan. Intinya dukun itu pendusta, karena yang benar satu, yang 99 dusta. Kalau boleh saya analogikan seperti ini, kawan. Antum berjejer dari sini sampai ke sana, anggaplah 200 orang. Tidak boleh mendengar satu dengan yang lainnya. Kemudian saya bisikan di telinganya, besok kita pergi ke pasar. Kemudian orang ini mengatakan besok kita pergi ke pasar. Belum tentu sampai yang ujung sana begitu kalimatnya kan. Bisa saja terbalik, besok tak usah ke pasar katanya. Namanya orang dari telinga ke telinga. Pas telinganya waras ya, pas kena budeknya repot kan begitu. Lah itulah kalimat-kalimat itu memang sengaja ditambah-tambahkan jin, karena jin itu untuk menyesatkan Bani Adam. Lah ketika mereka naik ke langit itulah maka mereka akan ditembak oleh meteor-meteor tadi. Makanya kata Rasul, setan-setan penyadap berita itu terkadang terkena api sebelum sempat disampaikan, atau terkadang pula bisa menyampaikan sebelum terkena api. Tapi sekali lagi ini sebelum diutusnya Nabi SAW. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW, terutama ketika turun 2 surat yang mengangkat Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Pertama 5 ayat pertama suratul Alaq mengangkat beliau menjadi Nabi, dan 50 ayat pertama surah Al-Mudaththir mengangkat beliau menjadi Rasul, sehingga diistilahkan oleh ulama sejarah nubbi'a bil alaqi wa ursila bil mudaththiri. Turun SK kenabian dengan turunnya surah Al-Alaq, dan turun SK kerasulan dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Sejak 2 surat ini turun, maka Allah Subhanahu wa taala memfungsikan bintang. Betul-betul difungsikan. Di mana seluruh bintang itu berfungsi di langit. Mana-mana jin yang berani naik ke atas untuk mencuri dengar pasti akan terkena tembakan, dan mereka pasti mati. Akhirnya kemudian jin-jin itu tidak berani naik lagi ke langit. Inilah yang membuat iblis penasaran, ada apa dengan langit? Kenapa langit seketat itu hari ini? Kenapa anak buahnya tidak bisa berhasil naik ke langit untuk mencuri berita dengar dari kalimat-kalimat para malaikat yang akan ditugaskan Allah untuk mengatur bumi ini? Bolehlah iblis penasaran, ada apa ini? Kenapa langit susah ditembus? Apakah ada kebaikan yang akan menimpa kita, ataukah ada keburukan yang akan menimpa kita? Asyarrun urida biman fil ardi. Apakah mungkin ada keburukan ataukah justru ada kebaikan? Maka mulailah kemudian iblis pun mengatur rencana. Dipilihlah kemudian para pembesar jin
untuk mencari kabar kenapa langit seperti itu, tidak bisa ditembus. Maka iblis kemudian menyebar anak buahnya ke timur, ke barat, ke selatan dan ke utara, sampai akhirnya ada 7 atau 8 atau 9 jin dari jin Nusaybin, namanya jin Nusaybin. Jin Nusaybin ini kebetulan dia sedang mencari-cari kabar berita tentang tidak bisanya langit ditembus. Rupanya jin Nusaybin ini nyasar ke Nakhlah. Nakhlah itu kebun kurma. Lah kebetulan Nabi SAW dan para sahabatnya sedang beristirahat di Nakhlah. Ada yang mengatakan di Tihamah, wallahu a'lam. Lah kebetulan ketika itu Nabi SAW sedang melaksanakan sholat subuh. Maka jin Nusaybin ini tiba-tiba tertarik dengan bacaan Nabi SAW di sholat subuh itu. Akhirnya mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa jin Nusaybin ini? Berapa jumlah? Dari mana asalnya? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa jin Nusaybin ini menurut para ulama jumlahnya berkisar antara 7 sampai 9 jin. Maksudnya yang berjumpa dengan Nabi SAW kemudian mendengarkan bacaan Quran. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Al-Imam Mujahid, kemudian juga Al-Qurtubi dan ulama-ulama yang lainnya menyebutkan nama-namanya. Perhatikan nama-namanya, jangan sampai antum ada pula kemiripan namanya. Yang pertama namanya Massa, kemudian yang kedua namanya Hassa, kemudian yang ketiga namanya Sasir, kemudian yang keempat namanya Masir, kemudian yang kelima namanya Arud, kemudian yang keenam namanya Anian, dan yang terakhir namanya Ahqar. Massa, Hassa, Sasir, Masir, Arud, Anian, dan Ahqar. Itulah 7 jin yang disebut dengan Nusaybin tadi. Ada yang mengatakan bahwa Nusaybin itu satu kabilah yang berada di negeri Syam. Ada yang mengatakan Nusaybin itu satu kabilah yang ada di negeri Irak. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan boleh jadi Nusaybin ini kabilah yang berada di tengah-tengah antara Syam dan Irak. Ada juga di Nainawa tempat Nabi Yunus. Tapi mayoritas para ulama menguatkan bahwa Nusaybin itu berasal dari negeri Yaman. Jadi jin-jin itu berasal dari kabilah Yaman namanya Nusaybin. 7 jin tadi itu, Massa, Hassa, Sasir, Masir, Arud, Anian, dan Ahqar itu. Lah kebetulan 7 jin dari Nusaybin Yaman ini lewat di Nakhlah tadi, tempat Nabi SAW dan para sahabatnya sedang beristirahat. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW ketika sholat subuh dia membaca ayat cukup panjang. Lah jin-jin Nusaybin itu datang ke kebun Nakhlah itu, tiba-tiba mendengar suara Nabi SAW sedang membaca surat Thaha. Apa yang terjadi? Subhanallah. Sekali dengar, mereka langsung beriman. Bahkan sebagian mereka sampai bersumpah dan mengatakan, wallahi ma hala bainakum wa baina khairi wa baina khabaris sama illa min amrin hadatsin. Demi Allah, boleh jadi apa yang menghalangi kita dengan kabar langit sehingga kita tidak bisa menembusnya, jangan-jangan masalah ini, masalah turunnya Al-Quran. Karena kenapa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jaga langit sehingga memfungsikan bintang supaya melempar jin-jin dan setan yang hendak mencuri kabar langit itu, supaya jangan tercampur antara wahyu Allah dengan ucapan tukang-tukang ramal, ucapan-ucapan sihir, supaya jangan tercampur. Makanya Allah jaga dengan diutusnya Nabi SAW. Makanya mereka mengatakan, jangan-jangan ini masalahnya, kenapa kami tidak bisa menembus langit? Karena 7 jin Nusaybin ini semua para pembesar jin, sadatul jin. Mereka para pembesar jin.
Sehingga mereka langsung bisa menyimpulkan, oh gara-gara ini mungkin kita tidak bisa menembus habar langit lagi, tidak bisa menyadap lagi apa yang dikatakan para malaikat di atas. Akhirnya mereka pun ketika mendengar ayat yang dibacakan Nabi SAW, tersentuhlah hati mereka, dan mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah 7 jin pertama yang menjadi sahabat Nabi SAW dari kalangan jin. Jadi sahabat Nabi SAW itu bukan hanya setakat manusia saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, tapi juga sahabat Nabi juga ada dari kalangan jin. Dan mereka lah sebaik-baik kalangan jin, karena mereka hidup di zaman yang Nabi SAW katakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasiku adalah di zamanku, dia dan para sahabatnya. Itulah generasi terbaik. Berarti 7 jin ini hidup di generasi terbaik. Berarti 7 jin ini jauh lebih baik mereka dibandingkan kita, karena mereka sahabat Nabi dan kita bukan sahabat Nabi. Bahkan dari 7 jin inilah akhirnya mengasah sebuah dakwah Islam dari kalangan jin. Mereka pulang ke kaumnya, kemudian mereka mulai mendakwahkan Islam kepada mereka, sehingga ribuan jin banyak masuk Islam di saat manusia sedikit yang masuk Islam. Maka semoga Allah merahmati penduduk Yaman. Manusia dan jinnya Allah muliakan. Dari kalangan manusia orang-orang Ansar yang Nabi SAW janjikan kepada mereka di telaganya, di mana manusia yang pertama kali meminum dari telaga Nabi SAW, mereka orang-orang Ansar. Siapa orang-orang Ansar? Ahlul Yaman. Mereka adalah penduduk Yaman. Maka jinnya juga sama. Nusaybin itu dari Yaman. Jadi sahabat dari kalangan jin adalah penduduk Yaman. Makanya Yaman itu gudang daripada ilmu. Keluarlah banyak para sahabat, banyak para ulama, orang-orang saleh. Di sana ada Abdul Razak As-San'ani, di sana ada Al-Imam Asy-Syaukani dan ulama-ulama yang lainnya. Terlahir para ulama-ulama dunia. Wajar karena Rasul mengatakan al-ilmu al-yamani wal iman al-yamani. Ilmu itu ada di Yaman dan iman juga ada di Yaman, termasuk keberkahan juga ada di Yaman. Karena Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik li Yamanina, ya Allah berkahi Yaman kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu difirmankan di dalam Al-Qur'an bagaimana kelompok jin. Kan masalahnya Nabi SAW tidak melihat jin, ikhwan. Jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita. Hati-hati antum kalau mandi di kamar mandi itu, jangan sampai diintip jin, karena mereka melihat kita. Bagaimana caranya? Baca doa. Masuk kamar mandi baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Khubthi itu setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan. Jadi kalau yang masuk laki-laki yang goda jin perempuan, yang masuk perempuan yang goda jin laki-laki, yang masuk LGBT yang ya banci kalik juga lah jinnya, ikut goda juga di situ. Jadi kalau kita baca basmalah, baca ta'awudz, insyaallah masuk kamar mandi, mereka tidak bisa menonton kita. Makanya ada satu karya baik tentang alamul jin yang dikarang oleh Syekh Abdullah Imam. Dia mengatakan salah satu penyebab kenapa jin itu jatuh cinta kepada manusia. Jangan salah, jin itu bisa jatuh cinta kepada kita. Itu karena sehari-hari dia melihat tontonan orang yang membuka aurat di hadapannya. Jadi kalau kita hari-hari membuka aurat dan jin melihat secara live, tidak secara nulang, nonton langsung. Coba bayangkan, karena tidak berdoa ketika masuk kamar mandi, atau tidak berdoa ketika berhubungan suami istri, maka lama-lama jin akan jatuh cinta kepada antum. Ini kalau sudah jatuh cinta itu namanya jinul asyik. Ada jin itu namanya asyik. Asyik ini tidak akan melepaskan kita. Jadi hati-hati jangan sampai jatuh cinta atau dijatuh cintai oleh jin kepada kita, na'udzubillah. Kembali bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surah Al-Jin, Allah mengatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu
bahwa telah mendengarkan sekumpulan jin akan Quran yang kau baca, lalu mereka berkata, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Subhanallah. Jin ini menganggap suara Quran atau isi Quran itu sangat menakjubkan. Dan menakjubkannya lagi adalah sekali dengar langsung beriman. Mereka hanya satu kali dengar di kebun Nakhla itu saja, tiba-tiba mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada dari kalangan jin itu jauh lebih baik dibandingkan manusia. Sekali dengar Al-Quran langsung beriman. Banyak manusia berkali-kali dengar Al-Quran yang tetap saja tidak mau beriman. Tidak berpengaruh Al-Quran dalam telinga kita sampai ke hati kita. Itulah kemuliaan jin yang mendengarkan Al-Quran di zaman Nabi SAW sampai mereka mengatakan, yahdi ila rusydi fa'aman nabi walan nusyrik bi rabbina ahada. Di mana Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mensekutukan seseorang pun dengan Rabb kami. Sampai kepada ayat wa annahu kana rijalun minal jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jin mengatakan sendiri bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ada manusia yang kemudian menyembah jin, tiba-tiba yang disembahnya dapat hidayah. Jadi ada jin awalnya minta disembah manusia, kemudian setelah disembah manusia, jinnya hijrah, jinnya masuk sunnah. Akhirnya kemudian yang manusia yang masih menyembahnya tidak tahu kalau jinnya itu sudah dapat hidayah, dia masih menyembah dia. Makanya Allah katakan ada sekelompok manusia meminta perlindungan kepada jin padahal jinnya sudah tobat, sehingga mereka menambah dosa dan juga kesalahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat jin atau surah jin ayat 9-nya, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harashan syadidan wa syuhuba. Inilah sebagai penguat pembahasan kita. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api yang menghantam kami. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dan sungguh kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita dari langit. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah-panah api yang mengintai dan siap membakarnya. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sungguh kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah itu keburukan yang dikehendaki Allah bagi kami, ataukah Allah menghendaki kebaikan bagi kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan peristiwa ini di zaman Nabi SAW, maka tidak ada satupun jin yang berani naik ke langit. Betul-betul mereka kapok, tidak ada yang berani. Karena ketika itu memang langit dijaga betul-betul oleh Allah supaya jangan tercampur antara wahyu syaitan dan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itulah mulai dunia jin mereka kesulitan untuk bekerja sama dengan dunia paranormal. Apalagi setelah kemudian bintang-bintang difungsikan dan Nabi SAW diutus, maka mereka pun sudah tidak bisa lagi meminta kepada manusia untuk menyembahnya. Disitulah setan-setan di zaman Rasul mulai putus asa. Jadi setan-setan di zaman Rasul putus asa. Kenapa putus asa? Karena sudah tidak bisa disembah lagi. Makanya tempat yang paling ditakuti oleh setan dari seluruh dunia ini, kalau seandainya jin dan setan itu memilih harus tinggal di mana, maka mereka memilih tinggal di Arab. Kenapa? Karena daerah-daerah lain selain Arab bagi mereka mudah untuk menggoda orang-orang yang ada di situ menyembah mereka. Coba lihat negeri selain Arab ya, contoh India. Tambah banyak kemudian agama-agama yang aneh-aneh, macam-macam disembah kan? Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah gajah, ada yang menyembah ular sendok, macam-macam disembah tuh.
Bahkan kalau ada sapi masuk ke pasar kemudian makan sayuran bayamnya, dibiarkan, Tuhan lagi makan sayur. Jadi sampai seperti itu. Di mana? Di Indonesia. Kesyirikan di mana-mana. Yang nyembah jin lebih banyak lagi di Indonesia ini. Macam-macam dukun banyak di Indonesia ini. Makanya bagi daerah-daerah lain, bagi jin dan setan itu, bagi iblis mudah untuk mereka menyembah dirinya dan anak buahnya. Tapi Jazirah Arab itu negeri yang paling sulit, di mana penghuninya disuruh menyembah setan, iblis, jin itu susah. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan apa? Inna syaitan qad aisa an yu'bada fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu, jin atau iblis itu, mereka sudah putus asa untuk disembah di tanah Arab. Sehingga mereka harus cari cara supaya bangsa Arab itu mengikuti dirinya. Makanya ujung hadis Rasul mengatakan walakin bitahrish bainahum. Maka setan akan membuat tahrish. Bagaimana orang-orang Arab itu akan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Dan permusuhan orang Arab, lihat hari ini, luar biasa. Tidak ada permusuhan yang sekejam permusuhan orang Arab dibandingkan non-Arab. Lihat di negeri kita. Di Indonesia ini banyak suku. Macam-macam suku. Ada Padangnya, ada Bataknya, ada Jawanya, ada Sundanya, ada Alornya. Macam-macam suku di Indonesia ini. Alhamdulillah. Kita damai-damai saja di sini. Tidak berperang seperti perangnya orang-orang Arab sana kan. Lihat di Arab hari ini. Mereka saling berperang. Mengacungkan senjata. Kenapa? Itulah keberhasilan syaitan. Memang syaitan tidak bisa menjadikan orang Arab itu menyembah mereka seperti daerah-daerah lainnya di dunia ini. Karena mereka sejak diutusnya Nabi SAW sampai hari ini tauhid mereka kuat. Tapi ketika mereka melihat ada celah kelemahan orang Arab dengan cara apa? Tahrish, dibuatnya perpecahan. Makanya kalau seandainya terjadi perpecahan, maka perpecahan itu ibadah syaitan. Itulah ibadah kita kepada syaitan dengan memunculkan perpecahan. Akhirnya apa? Satu dengan yang lain musuhan kan? Gara-gara perpecahan itu. Satu yayasan akhirnya musuhan. Satu masjid musuhan. Satu organisasi musuhan. Satu partai musuhan. Ya. Disitulah kemudian kelemahannya. Kita ini mudah dihasut oleh syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian balik kepada jin-jin di zaman Nabi SAW, setelah mereka dapat hidayah, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Ahqaf 29, "Wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin." Dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu wahai Muhammad yang mendengarkan Al-Qur'an. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan, lalu mereka berkata kepada kawannya, dengarkan, dengarkan. Ada orang yang baca Quran, dengarkan. Subhanallah. Mereka perlu dengan Quran. Tapi hari ini orang baca Quran ramean, biasa aja. Kadang-kadang jin lebih pandai, lebih paham pula dibandingkan kita. Apa yang terjadi? Maka jin-jin mengatakan kepada yang lainnya, diamlah kalian, dengarkan Quran itu. Ketika pembacaan telah selesai, mereka pun masuk Islam. Mereka pun kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Sekali dengar Quran langsung dapat hidayah. Luar biasa. Ya, karena Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pikir kalau orang baca Quran itu setan lari. Rupanya manusia jauh lebih lari dibandingkan setan saat mendengar Al-Quran. Tak percaya? Coba antum santri-santri itu main-main tuh, ada preman lagi duduk-duduk, baca Quran di situ. Apa nggak dipukul botol antum? Ya, salah tempat. Ini bukan masjid katanya. Atau ibu-ibu yang sedang gibah tuh ibu ya. Jadi umpamanya kalau ibu-ibu tetangga ini sedang gibah-gibah bu, ambil Quran baca Al-Baqarah di sampingnya. Kira-kira responnya ibu-ibu yang lainnya cemana? Apa nggak mendelik tuh? Apalah. Belum Jumatan katanya, belum hari Jumat. Kira mau yasinan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kadang jin ini lebih berpetunjuk dibandingkan manusia. Dia lezat ketika mendengar Quran, kita pula manusia tidak lezat mendengar Quran. Ya, karena sudah ada musik sebagai pengganti. Kadang kita lebih senang dengan mendengarkan musik dibandingkan mendengarkan Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa
musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim. Salah seorang dari 7 jin itu datang kepada kaumnya, kemudian mengatakan, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah, wa aminu bi, dan berimanlah. Akhirnya ribuan jin banyak yang beriman. Disebutkan ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat. Sebutkan riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dalam riwayat ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Rasul? Maka orang-orang mengatakan tidak. Ketika itu kan Rasul bersama para sahabat, tiba-tiba malam itu Rasul hilang masalahnya. Jadi sahabat khawatir, kemana Nabi? Kok nggak ada bersama kami malam-malam lagi? Apa Rasul diculik jin atau apa kan begitu? Jadi mereka khawatir. Kemudian malam itu mereka mencari Nabi SAW ke sana kemari, tidak ketemu. Rupanya malam mereka mencari Nabi, pagi Rasul baru nampak. Rupanya Nabi SAW datang dari arah Gua Hira, gua yang turun wahyu di situ. Kemudian para sahabat pun, kata Abdullah bin Mas'ud, kami langsung menyambut Nabi SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, kami semalam kehilangan kamu. Kami takut engkau dibawa jin, kata. Dari sini menunjukkan apa? Bisa saja jin itu membawa manusia, karena sahabat mengatakan seperti itu kan. Jangan-jangan engkau dibawa jin. Hati-hati. Ya, dulu kan ada cerita tuh, orang tidur di mana tahu-tahu hilang katanya. Tahu-tahu ada di musola. Katanya dibawa jin, dimasukkan ke dalam beduk katanya. Zaman dulu itu cerita-cerita. Maka bisa saja jin itu membawa-bawa. Makanya ibu-ibu ya, kalau ibu punya celengan, kok pas dibuka udah setahun hilang, itu dibawa jin tuh duitnya tuh. Jinnya tuh enggak jauh-jauh dari ibu tuh. Itu berambut hitam jinnya itu. Oke lah kalau nggak ngaku satu rumah ya mungkin jin betul. Jin kan bisa saja dia membawa apapun jin itu. Jangankan kita yang dibawa, istana Ratu Balqis loh bisa tuh dipindah. Sebelum Sulaiman itu jin mengatakan, Ibrit mengatakan, sebelum kau berdiri katanya, itu kerajaan Balqis sudah ada di hadapan. Bayangkan kalau satu istana bisa dibawa, apalagi antum pula. Makanya anak-anak santri ini, ya kalau tidur wudu nanti dibawa jin pula. Jadi jawaban Nabi SAW ketika ditanya dari mana semalam, maka Rasul mengatakan, atani da'il jin fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an. Ada seseorang dari kalangan jin, tentu malaikat Jibril yang beritahu, ya, yang mendatangiku, aku pun pergi bersamanya dan aku membacakan Quran kepada mereka. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Kemudian Nabi SAW pergi bersama kami. Kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka, dan mereka meminta bekal hidup. Lalu Nabi SAW bersabda, lakum likulli admin dzukira rasmullahi alaihi yaqau fi aidikum wa farma yakunu lahman wa kullu ba'ratin alfun lidabatikum. Kata Nabi SAW ketika mereka minta bekal kepada Rasul kalangan jin itu, maka Rasul mengatakan, pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh daging di tangan kalian, dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang-binatang kalian, wahai kalangan jin. Artinya begini, jadi kalau kita ini habis makan sop tulang umpamanya, antum makan sop tulang, kemudian antum baca basmalah ketika membuang tulang itu, membuang tulang ke tong sampah, antum baca basmalah, bismillah, ya, maka daging-daging yang sudah antum makan itu akan kembali kepada tulang itu, kemudian akan dimakan oleh saudara kita dari jin, dan itu bentuk sedekah kita kepada jin. Ketika membuang tulang-tulang yang kita makan, jangan lupa baca basmalah, ya. Ustadz, saya sudah coba baca basmalah, tak nampak daging-dagingnya, tetap aja tulang katanya. Kalau nampak itu ambil lagi. Maksudnya ya ini kan, maksudnya tulang dari kalangan jin-jin yang tahu, ya kan, sudah antum makan, masa antum ambil lagi. Makanya kemudian dibuat tidak nampak, jin yang tampak.
Tapi subhanallah, ada manusia paling bakhil, sebakhil-bakhilnya manusia. Kadang-kadang tulang pun tidak dikasih sama dia, dipresto sama dia. Dimakan pula tulangnya, nggak dikasih cincin itu. Ya. Jadi kalau buang tulang ayam, tulang ikan, tulang apa saja, ya, maka baca basmalah, biar dimakan oleh saudara kita. Adapun kata Nabi SAW, kotoran hewan kita itu dimakan oleh binatang-binatang dari kalangan jin. Karena jin pun ada binatangnya, ada kuda, ada macam-macam di kalangan jin, sama dengan kehidupan manusia. Lah kemudian Nabi SAW mengatakan, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Janganlah kalian melakukan istinja dengan tulang dan kotoran, karena itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Sudah isya belum? Sudah isya. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta